Masih bersama Langsung Wantu bersama saya Dino Hernandez Dan saya Kang Ervan. ya Kang Arvan. Kita sedikit mungkin kurang sehat Iya. seperti tim kita yang lagi-lagi dalam hal musim kemarin sepertinya tidak sehat di musim sebelumnya Kang Arvan. Karena Arsenal terakhir setelah melakoni 5 laga pramusim dengan pertama adalah imbang dengan Nürnberg, kemudian menang lawan Emirates All-Star, tumbang oleh MU, lalu kemudian menang besar atas Barca 5-3 di mana Xavi ngomong ketika kayak main Mikel, wasnya emang itu normal toh. Ini pramusim nggak kayak final Liga Champions kata si Xavi gitu. Karena ya itu si Barcelona diopok-opok gitu loh Mas. Jadi terima ya begitu. Lalu kemudian kemarin malam dinner tadi Arsenal telah menang dengan adu penalti lawan AS Monaco dalam pramusim Emirates Cup yang dimana hampir kemarin di line up pertama lawan Monaco Arsenal tampil beda yang dimana dengan menurunkan banyak pemain cadangan di mana Tomiyasu akhirnya bermain kembali di pos bek kanan dengan Timber digeser ke bek kiri, dan kemarin juga ada Kiwior yang lagi bermain cukup rutin dengan Kiwior saat ini Kiwior lagi sepertinya mendapat peran lebih sih. Saya melihatnya loh ya. Iya. Terus dari catatan pramusim jenengan Mas Dono, hasil yang paling impresif untuk kelihatan ke depan Arsenal akan seperti apa yang mana Mas Dono? Saya lawan Barca itu menurut saya main sangat oke, meskipun masih dari sempurna karena kita lihat Ramsdale cukup nervous ketika di press lawan, tidak sesantai di musim sebelumnya. Namun yang penting adalah Ramsdale kemarin ada andil di gol Trossard yang dimana dia melompas ke Gabjes, kemudian Gabjes mengumpan bola liar ke Leandro, terus kemudian akhirnya bergol. Jadi selesai kemarin saya adalah hasil yang cukup menggembirakan untuk Arsenal sejauh ini, meskipun jauh dari sempurna. Bahwasanya pola Mikel untuk di musim 2024 ini seperti apa harapan? Masih belum kelihatan gitu ya Mas. Jadi kalau yang ketika melawan MU saya juga nonton Mas Dono pagi-pagi itu yang kalah 2-0 gitu kan, itu pemain si Partey aja dijadikan bek kanan gitu waktu lawan si MU itu, terus kalah 2-0. Nah, saya sebenarnya kalau Arsenal bermain terus seperti ketika lawan Barcelona itu menjadi titik yang membahagiakan untuk seluruh fans gitu loh, fans Arsenal gitu Mas Dono. Sayangnya memang kemarin harapan saya muncul ketika lawan Monaco, saya juga bingung tiba-tiba si Gabjes cedera. Gabjes cedera, kaptennya Mas Dono itu Nikita gitu. Wah, ini alamat mana ya, ternyata ya Nikita berkontribusi yang berhasil menyamakan. Ya kita tidak boleh underestimate lah meskipun saya yakin Mas Dono dari line up yang semalam dimunculkan oleh Arteta, ini sepertinya memang si Arteta dan staf kepelatihan lebih memilih Ramsdale lebih memilih Nketiah daripada Balogun. Nanti ini tinggal bagaimana Nketiah membuktikan gitu loh. Apalagi ketertarikan Inter Milan terhadap Balogun bukan main-main gitu loh. Ya itu menunjukkan keseriusan mereka untuk menarik Florin Balogun gitu. Harapan saya sih mending swap sama Vlahovic aja, apa Lautaro gitu loh. Swap kan juga butuh striker gitu, dicoba dirayu Juve itu untuk swap gitu. Walaupun dengan Vlahovic gitu. Saya menarik. Iya benar. Memang hasil pramusim adalah pramusim, bukan sebagai parameter untuk di musim sebenarnya. Memang musim pramusim adalah pelatih akan melakukan banyak sekali eksperimen. Mungkin Timber yang kemarin banyak ditaruh di bek kanan, di DM, bahkan harapan saya dari Timber ini adalah untuk Mikel. Dia sepertinya akan membuat Timber the next Johnston. Forward fullback. Jadi kemarin lawan Monaco pun Timber
ketika di DM Indonesia kan geser dari back tengah Betul, di tengah. ditarik ke tengah Iya, gitu benar. ya. Ketika Timber di back kiri atau back tengah, Indonesia kan mengisi sebagai pos DM. Jadi emang mikir lagi akan seperti apa ya, meniru konsep dari Guardiola kan? Iya, ya lebih ke mengganti pemain sesuai kapasitas dan kapabilitasnya gitu Mas Iya, Dono. iya. Jadi Arteta akan sedikit bengal dalam tanda kutip, mereka akan memakai Arteta akan sangat-sangat kaku dengan skemanya. Iya. Hanya pemain-pemain yang dibeli untuk musim ini, kita sudah dapat 3 ini. Iya. Ini mau 4 tapi kok ya kiper kan juga salah juga. Nah, itu nanti kelihatan kalau pemain-pemain itu dimasukkan ke skemanya. Jadi pemain-pemain yang dibeli Arteta itu pemain yang dibeli untuk masuk ke skemanya. Bukan pemain yang awakmu isone apa terus seumpama jadi striker dia harus jadi striker, sama pemain bertahan dia bertahan. Lebih ke pemain-pemain versatile yang ditempatkan di manapun harus mau dan harus bisa. Ketika lawan MLS All Star kan saya melihat Arsenal bermain dengan 2 striker Mas Dono. Iya. Nketiah dan Jesus main bareng kan, Iya. sempat main bareng dan ini sepertinya memang mau coba ini. Saya suka yang seperti itu sebenarnya daripada 4-4-2 ataupun 3-5-2 pergantian 4-4-2 atau 3-5-2. Jadi ketika satu striker buntu Mas Dono, itu ada striker yang lain yang bisa menutup celah. Cuman kalau 4-4-2 kita memang membutuhkan satu striker lagi gitu loh. Kalau Balogun memang terpaksa harus dijual, ya otomatis harus nyari satu lagi striker yang kelasnya nggak jauh dari Gabjes. Harus nggak jauh dari Gabjes. Buat apa kita jual Balogun kalau kelasnya di bawah Nketiah gitu loh Mas Dono. Benar. Iya benar. Emang mengenai formasi 4-4-2 Arfan itu seperti di eranya Unai Emery waktu ketika duet Lacazette dengan Aubameyang. Betul. Dengan Lacazette sebagai nomor 10 playmaking, bergerak roaming, sedangkan Auba finisher. Memang harusnya Mikel harus mencoba merubah mungkin apa ya, memberikan banyak eksperimen gaya baru untuk menghadapi musim baru karena tim lain sudah mulai memacu musim panasnya MU dengan Asmus. Iya, itu satu nominasi striker yang saya inginkan masuk Arsenal ke MU ternyata Mas. Iya, benar. Lalu kemudian Liverpool semakin detail dengan Darwin Núñez, Lister, Szoboszlai, kemudian City pun masih meskipun nggak banyak perubahan, namun hadirnya Kovacic dan juga Guardiola mampu merubah seenggaknya dalam squad City di musim depan. Ya. City bagaimanapun City Mas Dono, meskipun kehilangan 2 pemain vital, Mahrez sama Gundogan ya, saya rasa skuad yang ada di City sudah sangat mumpuni untuk hanya mempertahankan IPL sama Mas Dono. Mempertahankan dia sih masih pantas kok skuad yang sekarang. Menurut saya. Oleh sebab itu ya manajemen Arsenal seharusnya berpikirnya bahwa yang dikejar itu City gitu loh. City aja striker utama Haaland, backup strikernya Alvarez gitu loh. Sedangkan di Arsenal Gabriel Jesus, backup strikernya Nketiah, Balogun. Nah ini kan sangat jomblang. Kelihatan sekali pertandingan semalam gitu loh Mas Dono. Pertandingan Mas Dono bahwa kalau Gabjes cedera, nah masalah kan gitu loh. Kita nggak bisa dalam kondisi yang seperti ini terus gitu loh. Nggak bisa dalam kondisi seperti ini terus gitu loh. Gabjes kita tidak ngomong ketergantungan terhadap Gabriel Jesus. Tapi bagaimanapun Arsenal itu harus punya striker yang punya killer insting gitu loh Pak. Nah, omong kosong kalau kita nyerang dari sayap kiri kanan, penguasaan bola mayoritas kayak yang semalam itu 80%. Tapi kan nggak bisa ngegol kan tetap Nketiah. Kalau Gabjes saya yakin nggak perlu penalti semalam Mas Dono. Kalau Gabjes ada, saya rasa enggak kita punya satu striker lagi yang punya killer insting, kita enggak perlu sampai penalti seperti itu lah. 80% penguasaan bola Mas Dono. Iya benar teman. Emang mengenai striker lagi-lagi sudah sewajarnya karena di musim sebelumnya Van kita harus sadar bahwasanya top skor kita adalah barisan para gelandang dan winger. Bukayo Saka, Martinelli juga kapten kita Odegaard. Yang dimana seharusnya
tim pasti memiliki striker untuk bertugas sebagai cetak gol. Goal getter. Goal getter seperti itu. Karena lagi City dengan Haaland, Liverpool dengan Nunes, Chelsea dengan Nicolas Jackson, mungkin pemain baru, MU dengan Householder-nya, dengan Spurs dengan Harry Kane kan gitu ya. Harus kemudian Mas Dono biar nggak jadi batu sandungan gitu. Iya benar. Nanti kita cukup benar-benar cukup miris melihat bahwasanya tim lain memiliki striker-striker berkualitas, tapi Inter sendiri Arsenal hanya gratis juga Balogun. Terlebih kita di winger kanan, sangat tidak ada pelapis dari Bukayo Saka. Karena kemarin lawan Monaco tampil tidak seprima musim sebelumnya. Betul ya. Opsi memang beberapa kali banyak yang ngomong memang kalau Saka harus dicarikan lawan yang kompetitor yang tangguh. Reiss Nelson tidak terbukti bisa mengganggu. Iya. Nah, terus Trossard pun saya merasa kasihan ke Trossard karena belum dapat tempat yang pas gitu loh. Dia mau dijadikan spesialis penggantinya Martinelli atau saya saran lebih baik jadikan striker aja sekalian penggantinya Niketya daripada Niketya. Memang dari malam kan kelihatan pelatih lebih pro ke Niketya karena jadi kapten nomor punggung 14 gitu kan itu pemain Inggris itu pasti dapat spotlight dan nilai plus tersendiri gitu loh di skuadnya Arsenal gitu Mas Dano. Iya benar. Apalagi terlebih kan bahwasannya sejauh ini Leandro Trossard di pramusim telah mencetak 4 gol dan 2 assist. Iya. Paling bagus ketimbang Gabriel Jesus, Enrique dan gol. Iya. Ada sarannya Miguel untuk mencoba si Leandro sebagai striker. Ya ini saya pas semalam Mas Dono Kamis pagi ketika Arsenal lawan Monaco di babak kedua saya seperti melihat ini sepertinya Arsenal yang ke depan seperti ini gitu loh. Cuman kalau strikernya sedikit saja lebih bagus gitu ya mungkin akan ada bahasa kasarnya bisa jadi hujan gol ini loh. Dengan penempatan striker yang pas. Saya kenapa enggak punya pikiran opsi untuk menarik Lacazette kembali gitu. Saya punya bayangan seperti itu gitu. Menarik Lacazette kembali atau striker yang ini musim free agent gitu kalau memang uangnya sudah habis dalam tanda kutip untuk belanja 3 pemain plus nanti akan beli kiper baru gitu loh. Ya saya sangat menginginkan line up striker yang keren Mas Dono. Jadi kalau memang masih punya uang ya Osimhen lah dikejar gitu ya. Terus Vlahovic oke lah gantian nanti dapat berapa tukar golin apa gimana setelah saya melihatnya setelah Balogun laku Mas Dono. Nah nanti baru kelihatan ini dalam minggu ke depan ini menghadapi Community Shield ini saya yakin pasca seri dengan Monaco dan hanya menang penalti, staf kepelatihan pasti akan rapat bahwa mereka benar-benar akan ngomong bahwa kita membutuhkan striker yang bisa membunuh gol. Iya, di laganya. Sebenarnya ini kenapa bengal untuk tidak membeli striker karena terlalu confident ketika menang lawan Barcelona juga Mas Dono. Gitu loh. Dengan skema yang seperti itu tidak memiliki striker yang tajam-tajam amat bisa menang lawan Barcelona gitu loh. Bayangannya staf kepelatihan mungkin seperti itu gitu. Tapi ini ketika lawan Monaco kelihatan betul gitu loh Pak. Vinicius kita nggak punya gitu loh. Vinicius nggak punya atau kita akan jadi tim seperti Chelsea yang tidak jelas lagi tiba-tiba Havertz dijadikan striker dan kan seru juga. Sampai saya kan tadi nyeletuk ini mending Trossard aja jadikan striker kalau memang nggak mau beli striker gitu loh. Daripada memang ada pengeluaran baru. Tapi kalau memang kan membeli si Raya isunya kan karena faktornya si Turner mau dijual gitu, dijual ke Nottingham Forest gitu. Ya itu oleh sebab itu ya si Raya memang ya harus punya lawan sepadan si siapa jenis Ramsdale gitu. Kalau si siapa Turner saya rasa nggak bisa karena ya beda cara main. Kalau si Raya
dari statistik yang ada kan juga sangat kuat. Betul, iya benar. Iya, jadi mengenai striker sangat butuh striker banget meskipun telah mendatangkan Havertz, tapi sejauh ini nggak pernah Havertz sebagai gelandang, bukan striker. Betul. Di Arsenal Havertz didaftarkan sebagai pemain tengah. Iya, gelandang, berarti bukan striker. Karena itu lagi-lagi mikir harus sadar bahwasanya kita akan menunggu hingga akhir Agustus adalah masa terakhir transfer di mana masih ada waktu sekitar 3 minggu untuk mencari striker. Di sementara itu juga harus paham bahwasanya di kiper juga lagi urgentnya karena lagi-lagi Ramsdale beberapa kali tampil tidak perform dan sangat bagus, lalu kemudian dia sangat dalam melepas umpan, di mana ada kiper lain yang dalam hal umpan sangat unggul dalam diri David Raya kipernya Brentford, di mana kiper ini emang mendukung dalam hal bermain long pass karena di tim yang sekarang tim ini bermain dengan long pass di mana akurasi umpannya pun lebih tinggi ketimbang Ramsdale dan juga mengenai aksi penyelamatan juga lebih tinggi si Raya karena bagi emang si Beckham lebih unggul Arsenal, mungkin Beckham masih bisa menghalau seorang lawan. Selain Raya sih saya pengen ada dua nama Mas. Opsi kiper nggak dia? Kalau kiper sih enggak, mungkin saya sudah cukup lah untuk kiper. Jadi saya rasa opsi yang harus dicarikan pengganti selain ini ya tandem lawan tangguh untuk Bukayo Saka gitu. Oh iya, winger kan. Itu ada di sisi Muhammad Kudus gitu loh. Muhammad Ajax lah itu. Muhammad harapan saya kalau ini kita benar-benar saya pribadi lah punya konfidensi tinggi ketika Vlahovic dan Muhammad Kudus masuk. Jika itu masuk Mas Dono, Champions League Mas Dono gitu. Di tangan ya? Iya di tangan gitu karena begitu skema Bukayo Saka gak perform, Kudus masuk. Kudus perform, Martinelli gak perform, Trossard masuk dan sebagainya. Gabriel Jesus gak perform, ada si Vlahovic di depan. Itu nanti kalau keren banget ini squad ini dan apalagi sekarang kan berganti 5 pemain itu kan untuk rotasi kan juga sangat mengenakkan tim yang punya squad yang gemuk dan bagus gitu. Berbicara di situ, saya sangat confident sekali kalau Kudus sama Vlahovic bisa masuk. Kalau itu masuk bisa lah, gak peduli ada City. Cuman ya kembali lagi ke pertandingan terdekat, Arsenal akan lawan City di Community Shield gitu loh. Ya kita nggak akan lihat loh seberapa lemah Arsenal tanpa Gabjes. Striker murni kan? Iya, tanpa striker murni. Kita akan ngomong bahwa nanti pasti kita akan mengandalkan itu dia gitu loh. Mau tidak mau kita akan menonton secara 90 menit. Gak jelas itu. Ya, saya bukan tidak suka dengan itu ya Pak Jono, tapi kebutuhan mencari striker murni yang tangguh, yang goal getter, yang sekelas Henry sekelas Henry Van Persie gitu ya, itu tidak ada dalam diri Nketiah gitu loh Mas Jono. Jadi ya mohon sorry itu sih gitu loh bahwa Nketiah harus ya cukup main di FA Cup atau Piala Cup aja gitu. Kita harus punya satu striker yang mumpuni, punya killer insting yang besar gitu seperti itu Mas Don. Iya, memang tidak pernah harus striker apalagi tanggal 6 hari Minggu malam kita akan melawan City di ajang Community Shield yang dimana terakhir Arsenal juara adalah ketika melawan Liverpool di musim 2021. Lalu kemudian City terakhir juara di musim 2019 itu juga sama melawan Liverpool di mana kita akan bisa mengevaluasi bagaimana kami memainkan dengan format 3-2-5 dalam in possession. Ketika off possession dengan seperti 4-4-2. Lagi-lagi karena mungkin adalah sebuah lawan yang semacam untuk rata karena lagi Mikel sejauh ini dia hanya mereplika gaya Guardiola. Seperti ini kan kemudian Guardiola memasangkan Johnson sebagai modern fullback atau mungkin hybrid fullback. Dia akhirnya meroleh timber di mana dalam hal dribble dia oke. Di dalam hal mengumpan, duel udara unggul, duel fisika unggul. Jadi saya besok lawan City ada lagi seperti apa Mikel dengan sejauh ini bermain itu
kompetisi yang akan datang. Berbicara head to head antar pemain Mas Dono. Iya. Yang paling jomplang adalah posisi striker ya. Di sisi City kan Mas Dono. Itu Haaland Mas Dono. Haaland, ya. Di sisi Arsenal nih ya gitu aja. Sebenarnya gimana? Iya, Saya tidak ragu sama sekali dengan 10 pemain yang lain. Ramsdale, Masih oke lah lawan Anderson lah. Iya. Terus di 4 pemain belakang Arsenal, White, Gabriel, Saliba, Junior, atau siapapun, saya nggak ragu dengan 4 pemain belakang Iya. City. Gelandang, Tidak ada keraguan dalam segi Partey, Iya, Rice, Odegaard, Vieira. Vieira. Kalau Vieira saya masih ragu. Kalau Vieira ini memang Smith Rowe, itu masih Havertz. Iya. Saya nggak ragu sama sekali gitu. Depan Martinelli, Saka, Trossard, Iya. nggak ragu. Striker. Itu yang benar membuat keraguan yang tinggi gitu loh di squad ini gitu loh. Kalau mau ya ini ya bahasa sederhana ya. Kita sebagai fans ya cukup senang aja dengan kondisi klub yang memang lagi belanja gitu. Iya. Kok nggak eman loh. Padahal sudah kelihatan. Kita sebagai fans yang istilahnya fans kampung, kita menonton dari rumah, mereka itu menangani langsung pemain-pemainnya Mas Dono. Iya. Sangat jomplang sekali ketika 10 yang lainnya itu sudah top di posisinya gitu. Oh iya. Kenapa tidak invest dikit lagi nambah 50 atau 70 untuk menyempurnakan squad gitu loh kan, eman gitu loh. Ya entahlah apa yang dipikirkan oleh si siapa? Kroenke sama itu kan. Mungkin Josh paham tentang itu dan Josh Kroenke segera nanti malam rapat Vlahovic langsung ditelepon mungkin ya itu. Kalau memang punya uang Osimhen nah yang paling murah mungkin Ivan Toney Mas Dono. Kan ini enggak. Sekarang judi kan? Siapa? Ivan Toney judi. Wah itu sing soro ya. Ayo wis. Iya, kamu lagi. Dan kemarin kenapa harusnya kan sebagai bekal untuk lawan City ya di mana? Wenger akhirnya datang kembali untuk menyaksikan mantan timnya itu. Jadi saya rasa seharusnya mereka juga ngasih saran ke Mikel bahwasanya tim ini butuh striker. Iya, seharusnya. Iya, benar. Kalau gue mungkin bisa lah diberikan waktu luang untuk lebih untuk dia menunjukkan skillnya dari yang di Liga Prancis di IPL. Tapi apakah mau Mikel untuk mencoba memainkan Balogun karena sejauh ini pun ketika terus satu lagi masa premnya pun dia masih memainkan Balogun atau cedera. Itu benar. Padahal si Trossard sudah enak-enaknya ngegolkan berkali-kali, tapi masih tetap dipasang nih. Ketika kan yang jempol bahasa nih arek-arek ini. Karena itu kan sebuah keanehan ya. Cuman ya nggak tahu lagi lah. Ya moga-moga West Ham jadi membeli Nketiah gitu lah. Iya benar ya. Kalau West Ham Nketiah Balogun ke Inter pasti itu. Vlahovic datang ya. Iya. Vlahovic kalau nggak Vlahovic Osimhen sekalian guys. City pasti akan berbeda dengan sama sebelumnya. Liga 25 dengan mengandalkan Nathan Ake, Ruben Dias, kemudian mungkin Walker dengan Justin dengan Rodri duet karena mungkin nggak mungkin Kovacic akan mainkan Kovacic masih belum tune in di lagi dan saya kan mesti mungkin ada Grealish dengan De Bruyne, kemungkinan lagi ada Haaland masih starter, Foden juga masih starter dengan Dario Silva. Secara mental City benar-benar akan bertarung habis-habisan menurut saya karena sebenarnya Arsenal diundang Community Shield kan karena runner up. Nah, gitu kan. Bukan pemenang sebenarnya gitu loh. Community Shield kan pertemuan ke juara liga sama juara FA Cup gitu kan. Nah, di sini kan kelihatan nanti bahwa saya senang Mas Dono pertandingan tanggal 6 besok itu. Saya senang bahwa dari sisi Arsenal akan kelihatan kurangnya apa, meskipun kita sudah tahu kurang striker, kurang finisher yang menusuk ya gitu kan. Terus di sisi kedua juga skema yang pengen dimainkan Arteta bisa berjalan tidak melawan City. Karena saya rasa untuk tim lain skemanya Arteta bisa jalan. Tinggal melawan City. Bagaimana melawan City? Di leg pertama kemarin kan Arsenal sudah nyata-nyata menang secara penguasaan bola. Cuman tidak bisa menggolkan. Strikernya nggak jelas. Itu aja. Kalau dari pertandingan itu seharusnya mereka tahu gitu loh secara manajemen itu.
Yes. Iya, benar. Yang benar lagi, ini lagi saya mungkin nambahin bahasanya lagi Mikel akan melawan gurunya lagi. Iya. Mengenai kalau bermain pun Mikel masih meniru Guardiola dengan 3-2-5 bertahan dalam 4-4-2 meskipun di formasi menggunakan 4-3. Saya rasa besok adalah laga-laga yang benar harus ujian Mikel pertama kali untuk sejauh mana langkah Mikel dengan timnya untuk di UCL, Premier League atau mungkin bahkan FA Cup di musim depan. Sekali. Ya, fun fact-nya Mas Dono, ketika kalah 2-0 lawan MU, Nketiah strikernya gitu. Lagi-lagi ini striker kan Pak. Iya benar. Kita memang membutuhkan seorang skill insting yang bagus gitu. Ini kan kalau menurut saya kan kalau mengenai tiga pemain ini Havertz, Timber, Rice bagaimana? Apakah sudah in atau masih butuh waktu lagi untuk adaptasi? Kalau dari skema yang dimainkan di 3 pertandingan yang saya lihat Mas Dono, saya rasa sudah pas mereka. Si Timber kelihatan sangat luar biasa gitu. Wah ini nemu emas gitu kalau si Timber ini ya. Kalau untuk Declan Rice pas lawan Monaco kemarin possession juga bagus, passingnya juga bagus. Ya saya rasa memang dia masih belum dalam tanda kutip nyaman dengan role barunya gitu. Terus Havertz saya yakin ke depan dia akan lebih ditarik dan ditempatkan di belakang striker. Striker mungkin ya. Betul karena memang posisi itu yang diinginkan oleh Havertz sepertinya. Nah, cuman sekali lagi kita membutuhkan goal getter gitu. Kalau kita ngomong 10 pemain di belakang striker bisa nyetak gol tapi striker gak iso ngegolnya sama saja gitu loh kan. Seperti itu Mas Dan. Kita kan lihat bahwasanya bagaimana andai kata kita datangkan Vlahovic akan duet antara Vlahovic dengan Kai Havertz di depan. Iya, bayangan saya sangat keren. Bayangan saya sangat keren. Entah seperti apa bentuknya gitu. Cuman waktu dicoba ketika lawan MLS All Star kan 2 striker itu mau nyoba 2 striker pergantian antara Nick Jesus dan Nketiah memang sedikit kurang lancar menurut saya. Pun juga karena lawannya terlalu mudah. Ya, mungkin kalau lawan yang agak berat kelas-kelasnya juga mungkin ya akan lebih beda cerita gitu Mas Dan. Jadi kita akan lihat bahwasannya bagaimana Mikel meramu skuadnya ini dengan 3-2-5-nya dan saya harap Mikel untuk tetap memanfaatkan 5 pemain yang dimana kita masih ada Timber, Holding, Tomiyasu, dan masih ada Nelson, Saka, dan benar kemarin dia nggak mainkan Saka karena disimpan untuk laga lawan City kemarin. Sepakat. Jadi di ketika lawan Monaco kemarin Mas Dono, pemain-pemain yang masuk di babak kedua, ini sepertinya pemain-pemain yang besok ini akan menjadi pemain utama kecuali Tierney. Kecuali Tierney. Jadi dari pemain yang babak pertama masuk, ini yang mungkin yang inti hanya Saliba, Timber sama Rice. Sama mungkin ini Nketiah intinya ini di belakang dengan yang rotasi karena kemarin kita lihat bahasanya jadi kemarin melepaskan umpan untuk Rosot di mana saya seperti kayak golnya Saka dengan Peles di mana si Janko Leandro juga Saka saling link up untuk gol si Saka. Jadi kemarin lagi-lagi sayang sekali bahasanya sebenarnya bagus Nketiah turun ke belakang untuk membuka ruang Rosot. Lalu kemudian Jorginho melihat celah di situ akhirnya mengumpan ke Leandro. Apa yang jadi Leandro? Untuk mengumpan ke Nketiah yang kosong. Mungkin tahu. Mungkin. Iya, kan. Nketiah ya segitu loh. Kita ya sedih juga gitu kan. Ya akademi sekali lagi. Akademi pemain homegrown gitu ya. Harus jadi anak emas. Iya, benar. Dan kalau dijual juga harganya kata fans yang di Inggris ya harus lebih mahal dari Højlund gitu. Karena pemain homegrown. Saya kira sudah dicukupkan Mas Dono ini pramusim kita minggu depan tanggal 6 Community Shield. Iya, benar. 14 kita akan rutin kembali di running IPL gitu pastinya. Ya semoga lawan City mainnya atraktif, ya ditonton. Soal juara-juara sepenting mainnya nyaman. Iya, harus menunjukkan progres seperti apa Arsenal akan bermain selama 1 musim ke depan. Iya, benar. Iya, sekian dari saya, Gunnar. Dan saya Kang Irfan. Salam PCC.